Hey, aku punya undangan untukmu. Kemasi barang-barangmu dan yuk kita pergi ke kota yang paling banyak dikunjungi di dunia. Paris, kota cinta, kota penuh cahaya, atau apapun sebutanmu untuknya. Tujuan kita adalah untuk mengungkap sebanyak mungkin rahasia tentang Musée de Louvre yang terkenal. Apa kamu siap? Ambil buku panduanmu dan yuk kita jalan-jalan. Louvre memberi kesan sangat megah saat kamu mengunjunginya untuk pertama kali. Arsitektur Renaissance Prancis tradisionalnya berpadu dengan beberapa elemen modern seperti piramida Louvre. Itulah perhentian pertama kita hari ini. Untuk masuk ke dalam museum, kamu bisa melewati piramida kaca besar yang berada di halaman Louvre. Kalau kamu bertanya-tanya, kenapa piramida itu ada di sini ya? Yuk kita berhenti sejenak dan mencari tahu lebih banyak tentangnya. Piramida Louvre tidak ada di sini sejak awal. Sejatinya bangunan utama Louvre alias Istana Louvre sudah ada sejak tahun 1190. Namun sebelum terlihat seperti sekarang ini, tempat ini dulunya merupakan kastil penuh dengan parit dan ruang bawah tanah dan bukan naga, karena sayangnya naga tidak ada di dunia nyata. Nah, istana ini dibangun atas perintah Raja Prancis Philip II dan kamu bisa melihat beberapa Louvre abad pertengahan di ruang bawah tanah museum. Menurut sejarahnya, Louvre belum lama dijadikan museum. Pada tahun 1793 setelah Revolusi Prancis, negara memutuskan bangunan ini akan digunakan untuk memamerkan koleksi seni berharga milik Prancis. Baru pada tahun 1980-an, ide piramida kaca muncul. Presiden Prancis saat itu, François Mitterrand, memerintahkan renovasi besar-besaran terhadap Louvre. Proyek ini disebut Grand Louvre dan mencakup pembangunan pintu masuk baru untuk pengunjung. Pada tahun 80-an, museum ini sudah kedatangan jutaan pengunjung setiap tahunnya dan pintu masuknya seringkali penuh sesak. Saat itulah arsitek luar negeri Ayo Ming Pei turun tangan. Mitterrand mempekerjakan Pei untuk membangun pintu masuk yang menghubungkan 3 pavilion museum dan menurutku dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Kita bicara soal 200 ton kaca dan besi. Belum lagi kaca ini yang disebut diamond glass dirancang khusus agar benar-benar transparan tanpa semburat hijau dan biru. Pei ingin agar pengunjung dapat melihat bangunan utama dengan jelas tanpa terhalang oleh kaca. Butuh waktu 2 tahun hanya untuk mendapatkan warna kaca yang sesuai. Cukup lama waktu yang dibutuhkan sebelum Pei memutuskan untuk membangun sebuah piramida. Dia bereksperimen dengan mendesain kubus dan bahkan setengah bola, tapi karena bangunan aslinya tidak memiliki lengkungan, hal ini akan membuat bagian halaman menjadi tidak pas. Jadi dia memutuskan untuk membangun piramida terinspirasi oleh piramida di Mesir. Apalagi Louvre menyimpan banyak sekali koleksi artefak Mesir kuno, jadi masuk akal kan? Cuma perkiraanku aja. Masalahnya orang Prancis sangat kritis dan setelah selesai dibangun pada tahun 1988, piramida Louvre menjadi pusat perdebatan yang sangat panas. Opini publik tidak senang dengan konstruksi modern tersebut. Saat ini orang-orang berfoto selfie berbagai gaya dengan piramida itu, tapi dulu penduduk lokal mengatakan arsitektur modern tidak cocok dengan gaya Renaissance Louvre atau bahkan sejarah bangunan tersebut. Beberapa bahkan mengatakan piramida itu kurang berbau Prancis. Ya ampun! Saat mengantre untuk masuk ke dalam Louvre, kamu pasti akan bertanya-tanya, gimana ya cara membersihkan piramida kaca yang sangat besar ini? Kaca-kaca itu miring, jadi tentu ini bukan hal yang mudah. Pada awalnya, pihak pengelola museum mempekerjakan para pendaki gunung untuk memanjat dan membersihkannya. Dan beberapa masih melakukan pekerjaan ini sampai sekarang ketika robot yang dibuat khusus untuk tugas ini tidak mampu membersihkan semua noda kotor dari kaca. Aku nggak bercanda loh, piramida Louvre dibersihkan oleh robot. Seperti kata orang-orang, masa depan sudah di sini. Setelah menuruni eskalator, kamu akan menyadari piramida mengagumkan yang kamu foto di lantai atas ternyata punya sisi lain yang terbalik di bawahnya. Piramida ini berfungsi sebagai jendela atap bagi Carrousel de Louvre yang seperti pusat perbelanjaan bawah tanah atau lobi utama museum. Hei, lihat tuh ada gerai Apple, tapi orang Prancis melafalkannya menjadi Eiffel.
kamu bisa memilih salah satu dari 3 sayap museum yang berbeda, Risello, Sully, dan Dennen. Sebaiknya kita mulai dari Dennen. Sebentar lagi kamu akan mengerti deh alasannya. Tahukah kamu bahwa Louvre memamerkan sekitar 35.000 karya seni? Itu sebabnya hampir mustahil untuk melihat semuanya dalam satu hari. Kalau kamu pecinta seni, kamu harus kembali lagi ke sini beberapa kali. Tapi untuk melihat semua karya seni dengan waktu sekitar 30 detik untuk setiap karya, kamu harus mengunjungi Louvre lebih dari 100 kali. Dan itu belum termasuk waktu istirahat dan makan siang loh. Kamu sudah bisa membayangkannya kan? Museum ini sangat besar, karena itu butuh sekitar 10 menit untuk berjalan kaki dari pintu masuk lobi menuju lukisan paling terkenal di Louvre, yaitu Mona Lisa. Tapi karena kamu datang lebih awal, kamu bisa mengambil foto yang bagus dari mahakarya Da Vinci ini. Ada satu fakta yang tidak banyak diketahui orang, Mona Lisa pernah dicuri dari Louvre. Lukisan ini dicuri pada malam hari oleh seorang pria bernama Vincenzo Peruggia. Dia adalah karyawan museum dan para penyelidik menduga dia tidur di dalam Louvre untuk melakukan apa yang dikenal sebagai pencurian karya seni terbesar di abad ke-20. Rupanya, keesokan paginya Vincenzo keluar dari museum dengan membawa Mona Lisa yang disembunyikan di antara barang-barangnya. Mona Lisa hilang selama hampir 2 tahun hingga lukisan itu ditemukan kembali di Italia. Gak tahu juga sih, mungkin dia menikmati perjalanan pulang ke tanah airnya. Kalau kamu penggemar sejarah seni, kamu mungkin tahu bahwa Mona Lisa dikelilingi oleh banyak teori. Lukisan ini diselimuti misteri, itu sudah jelas. Ada dugaan kuat Mona Lisa bisa jadi merupakan potret diri Da Vinci sendiri. Para sejarawan telah membandingkan wajah Da Vinci dan wajah Mona Lisa, dan apa hasilnya? Mereka tampak sangat mirip. Selain itu, sebuah studi di tahun 2010 oleh Komite Warisan Budaya Italia menemukan ada kumpulan simbol yang tersembunyi di dalam lukisan tersebut. Simbol-simbol ini hanya bisa dilihat melalui lensa pembesar berteknologi tinggi dan menunjukkan bahwa Leonardo menorehkan huruf LV di dalam mata kanan Mona Lisa. Para ahli menduga ini adalah tanda tangan Da Vinci, tapi simbol lainnya yaitu CE di mata kiri dan angka 72 di lengkungan jembatan di latar belakang masih menjadi misteri. Nah, cukup tentang La Gioconda. Mari kita menuju ke sayap Sully dari museum ini. Di sepanjang jalan, kamu akan melihat beberapa orang duduk di depan lukisan dengan buku gambar atau bahkan kanvas. Apakah itu diperbolehkan? Yap, ini fasilitas yang sangat menarik dari Musée du Louvre. Museum ini memiliki sekolah seni yang bernama École du Louvre, dan para siswa dari sekolah ini serta institusi Paris lainnya bisa mendapatkan izin untuk duduk di depan lukisan dan menirunya. Dengan cara ini, para seniman muda yang menjanjikan bisa belajar langsung dari sumbernya. Mereka meniru karya-karya Renoir, Monet, dan Poussin, mencoba mencari tahu teknik yang digunakan para pelukis ini. Apakah aku boleh mendaftar juga? Untuk mengakhiri tur ini, kamu akan mengunjungi parit kuno yang kita bicarakan di awal video. Parit yang merupakan bagian dari Louvre yang asli ketika masih berupa kastil. Berkat penggalian arkeologi yang dilakukan pada tahun 1980-an, bagian ini ditemukan dan telah dibuka untuk pengunjung sejak tahun 2016. Kamu bahkan bisa melihat model miniatur dari kastil aslinya. Dan jika kamu pernah mengunjungi landmark lain di Paris, kamu akan menyadari bangunan ini sangat mirip dengan conciergerie. Aku penasaran, apakah mereka pernah berpikir untuk memproduksi keju di sini? Sepertinya ini tempat yang sempurna. Nah, semoga kamu senang mempelajari beberapa rahasia museum paling terkenal di dunia ini. Sampai jumpa!